Bapa di dalam surga, persiapkanlah hati kami untuk mendengar sabda-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah hidup. Kiranya roh yang telah mewahyukan firman bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menyambut firman dengan anugerah-Mu dan dengan penuh sukacita. Berkati Pak Stephen Tong yang akan membawakan firman. Pakai dia, berikan kuasa untuk boleh membuka hati kami, mengusir kegelapan dari kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita mau meneruskan tentang Daud yang dipilih oleh Tuhan. Pemilihan Daud dalam sejarah merupakan satu keunikan yang tersendiri. Satu orang yang sangat berbeda dengan orang lain. Satu orang yang diurapi. Dan satu orang yang betul-betul sesuai dengan hati Tuhan. Hidup memperkenan Tuhan Allah melampaui siapapun. Saya sendiri sangat kaget, sangat kagum pengertian Daud tentang kristologi. Mengapa bisa begitu akurat? Mengapa bisa begitu tepat? Mengapa begitu lengkap? Yang tidak pernah ada pada siapa saja yang pernah sebagai anak yang dipanggil Tuhan menjadi pembentuk iman orang Kristen dari zaman ke zaman. Siapa Daud? Seorang pandai kecil di dalam keluarga yang berdelapan saudara laki-laki, yang dipandang rendah, yang dihina oleh orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah menghina anak muda yang dipilih ini. Saya kira-kira menebak di dalam sejarah orang seperti Daud tidak sedikit, tetapi juga tidak banyak. Orang seperti Daud jarang ada dan jarang ditemukan. Manusia memandang manusia, selalu menilai orang lain dengan ukuran-ukuran standar-standar yang sangat sederhana, hanya mengetahui melalui standar manusia saja. Tetapi Tuhan tidak demikian. Waktu Tuhan panggil Abraham, cara pilihnya mempunyai sesuatu syarat yang ketat, tidak ada pada orang lain. Udah Tuhan panggil Musa, cara lihatnya dengan ciri khas yang tidak dimengerti oleh orang lain. Karena Tuhan memang mempunyai pandangan, Tuhan mempunyai standar pilihan yang berbeda dengan semua orang. Itu sebab setiap orang baik-baik menemukan ciri khasmu yang individual, yang distintif, yang berbeda dengan orang lain, sehingga jangan menghina diri, jangan minder, jangan kurang menilai diri, tetapi mengerti melalui pandangan Tuhan. Saudara-saudara, every man is a personal, is a unique, is a distinctive one. Setiap orang bersifat privat. Setiap orang bersifat distintif. Setiap orang bersifat personal yang tak mungkin sama-sama orang lain. Itu sebab engkau jangan menghina diri. Ayah, saya miskin. Keluarga saya tidak terkenal. Saya dari kampung kecil. Saya tak ada orang menilai. Tak ada orang menghargai. Jangan. Ingatlah, kemungkinan Tuhan melihat keunikanmu, kedistintifmu yang tak mungkin dibandingkan sama orang lain. Dan Tuhan memakai engkau menjadi orang besar. Jangan lupa orang-orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Kadang-kadang adalah orang-orang yang paling sederhana. Orang yang tidak berarti bagi orang lain. Tapi Tuhan tidak menghina.
Saudara-saudara, mungkinkah Tuhan membangkitkan orang paling penting dari orang paling miskin? Mungkin. Mungkinkah Tuhan panggil orang yang penting dari orang-orang di desa yang paling kecil, yang tidak dipandang, yang tidak penting? Mungkin. Demikian Daud. Untuk Daud dipilih, Tuhan berkata kepada Samuel, pergi ke rumah Yisai. Di situ dia banyak anak. Pilih satu di antara mereka yang saya akan jadikan raja, mengganti Saul. Kenapa mengganti Saul? Karena Saul tidak beres. Saul adalah orang menurut standar manusia tinggi sekali, tapi dipandang Tuhan sama sekali remeh. Dari manusia melihat orang seperti Saul, besar, ganteng, tinggi, penting, gagah, perkasa, bagi Tuhan itu orang sama sekali tidak berguna. Mengapa yang dipandang tinggi oleh manusia di hadapan Tuhan menjadi tidak bernilai? Karena Tuhan mempunyai segi, mempunyai standar, memberi cara ukur yang berbeda sekali. Waktu Saul dipilih, dia lebih tinggi satu kepala dari orang lain. Dia lebih gagah, lebih jantan, lebih perkasa. Dia adalah yang paling ganteng di antara orang Israel. Bagi manusia, kalau tidak orang ini siapa? Kalau Saul tidak dipilih menjadi raja, siapa? Orang seganteng dia. Tidak ada orang sebesar dia. Tidak ada orang setinggi dia. Manusia berkata, inilah mestinya jadi raja. Tuhan bilang, you mau dia? Iya. Tuhan bilang, saya tidak mau. Untuk membuktikan yang dipilih oleh manusia salah, harus boleh membiarkan jadi raja dulu. Setelah menjadi raja, duduk di pangku suatu kedudukan menjadi raja. Lalu dia mulai menyatakan ketidakberesan sendiri. Saudara jangan pikir engkau dijadikan direktur, engkau dijadikan kepala sekolah, engkau dijadikan majelis, engkau sudah sukses. Engkau jangan pikir engkau dipilih jadi kepala masyarakat, menjadi wali kota, engkau menjadi gubernur, engkau sudah sukses. Karena Tuhan kasih kesempatan bukan untuk membuktikan mereka mampu, mereka boleh, mereka bersyarat cukup, tapi membuktikan kelemahan, kerusakan, ketidakberesan mereka supaya diturunkan. Jangan sombong di dalam masyarakat, di dalam maskapai, di dalam company, di dalam sekolah. Kalau engkau kedudukan tinggi, itu kedudukan mungkin untuk menyatakan engkau tidak beres, supaya engkau diturunkan, bukan diteruskan. Demikian Saul. Alkitab mengatakan dua kalimat yang bikin saya takut. Saul ditinggalkan Tuhan. Lalu ada setan yang jahat dari Tuhan datang merasuk dia. Wah, apa artinya dua kalimat ini? Yang meninggalkan Tuhan bukan Tuhan meninggalkan dia. Yang meninggal Tuhan adalah inisiatif Saul. Lalu menjadi sesuatu kesempatan setan datang merasuk dia. Waktu Saul meninggalkan Tuhan, Tuhannya pasif, dianya aktif. Waktu setan merasuk Saul, setannya yang aktif, Saul yang pasif. Bandingkan baik-baik. Who is who? Waktu Saul meninggalkan Tuhan, dia kira, saya memilih. Saya tidak mau Tuhan, mau apa lu? Kamu Tuhan bagaimana hebat, saya tidak mau kamu. Dia kira dia yang menentukan. Dia kira dia yang mengambil pilihan. Dia kira dia yang menentukan Tuhan itu boleh dipakai atau tidak. Tuhan diam saja.
Tuhan yang dihina, yang dibuang, yang dirasakan tidak berguna, dia diam saja. Lalu sesudah itu biarkan orang yang menghina Tuhan kerasukan setan. Waktu setan datang mengganti Tuhan, merasuk Saul, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi Saul itu sendiri. Waktu setan datang merasuk, dia baru tahu tidak ada Tuhan, dia tidak jadi apa-apa. He is nothing. Tuhan tidak perlu Saul, Saul perlu Tuhan. Banyak orang Kristen kira, yang pilih agama, kira engkau yang mempunyai kebebasan jadi Kristen atau tidak. Saya mau meniru Tuhan, maka Tuhan menjadi laku karena saya mau dia. Sombong. Kira you yang menentukan maknanya dari Tuhan. You yang menentukan nilainya Tuhan Allah itu apa. Tuhan diam saja. Lalu satu hari yang bilang, saya sekarang tidak mau Tuhan, saya tidak mau Yesus, saya tidak mau gereja. Kau kira kau boleh menentukan nilai Tuhan, nilai gereja. Tuhan diam saja. Begitu meninggalkan Tuhan, langsung setan datang, caplok kamu, merasuk kamu. Engkau menjadi orang yang dirasuk setan. Kenapa? Ada satu rahasia yang orang Kristen tidak sadar. Setan sangat menginginkan mendapatkan engkau. Setan sangat ingin merasuk engkau. Karena dia sudah lama incar. Bolehkah manusia yang dicipta peta teladan Allah menjadi alatku? Bolehkah saya memperbudak manusia yang sudah minta peta teladan Allah? Setan menanti sudah lama. Akhirnya tunggu sampai engkau tidak mau Tuhan. Engkau kira engkau yang mempunyai inisiatif. Engkau yang mempunyai kebebasan menentukan Tuhan itu siapa. Langsung setan datang merasuk kamu. Tidak memberi kesempatan engkau kembali kepada Tuhan. Karena engkau yang tidak mau Tuhan. Siapa yang menolak Tuhan? Dia dipakai oleh iblis. Siapa yang tidak mau anugerah Tuhan? Dia langsung dicap oleh iblis. Di dalam Alkitab ada 2 kali Tuhan berkata, dosa sedang mengincar di ambang pintumu. 2 kali. Dosa sedang menunggu kesempatan datang untuk menerjang kamu, langsung memiliki kamu. Satu kali dikatakan kepada Kain, satu kali dikatakan kepada Hawa. Saudara-saudara, demikianlah iblis selalu mendapati kesempatan boleh menang atas orang Kristen. Iblis selalu memakai kesempatan boleh memperalat anak Tuhan. Jangan kira kamu hebat. Jangan kira kamu inisiatif. Jangan kira engkau mempunyai kebebasan menerima Tuhan atau menolak Tuhan. Nasib Tuhan seperti ditentu oleh kamu. Nasib Tuhan seperti diatur oleh kamu. Lalu engkau kira engkau yang menang. Saya mau jadi Kristen. Gereja senang sama saya. Saya memilih jadi anggota agama Kristen. Agama Kristen menambah 1 anggota. Tuhan tidak perlu engkau. Tuhan tidak mempunyai hasrat harus mempunyai engkau baru dia menang. Tuhan biarin engkau yang menganggap engkau inisiator. Menganggap engkau yang mempunyai kebebasan memilih. Setelah engkau pilih secara negatif, tidak mau Tuhan, langsung setan datang mengambil kamu. Setan datang mencaplok kamu. Setan datang menguasai kamu. Sesudah itu engkau menjadi manusia sampah. Manusia yang tidak ada nilai. Manusia yang hanya cukup dipakai setan. Menjadi alat kejahatan. Menjadi orang yang dibuang oleh Tuhan.
Saya melihat keadaan seperti banyak sekali. Itu sebab saya sangat takut kalau ada orang Kristen mendadak meninggalkan Tuhan. Dia kira dia bebas. Dia mau Tuhan boleh. Dia tidak mau Tuhan juga boleh. Tuhan buat sama dia. Sama sekali salah. Waktu engkau meninggalkan Tuhan, Alkitab mengatakan setan jahat yang dari tata Tuhan turun kepada dia, merasuk dia. Banyak tafsiran yang salah. Kenapa setan kok dari Tuhan? Tuhan sumber mengirim setannya. Setan dikirim dari takhta Tuhan untuk masuk seseorang. Karena Tuhan itu jahat. Tuhan menginginkan, Tuhan merencanakan iblis merasuk manusia. Sama sekali salah. Setan cuma berkeliling, berjalan di pinggir takhta Tuhan, minta izin. Bolehkah saya merasuk orang ini? Bolehkah saya menguasai orang itu? Tuhan bilang, tidak boleh. Dia tidak berani ganggu. Tapi Tuhan bilang, silakan. Dia langsung ganggu. Tanya, kenapa Tuhan mengizinkan satu orang dirasuk setan? Kenapa Tuhan memperbolehkan orang yang pernah dipilih, pernah diurapi menjadi Raja Israel, akhirnya berada di tangan iblis? Cuma satu, karena Saul menghina Tuhan. Saul membuang Tuhan. Oh saudara-saudara, banyak orang Kristen pada waktu masuk Kristen seperti saya yang menjadi orang Kristen. Saya memberi kesempatan Tuhan mempunyai Tuhanku. Saya memberikan kemuliaan ke Tuhan mempunyai anggota seperti saya. Salah. Kau sama sekali salah. Tuhan tidak perlu engkau. Ada orang kaya, saya kasih uang gereja supaya Tuhannya orang Kristen itu tidak terlalu miskin. Gila kamu. Inilah cara yang bikin orang bingung. Kenapa Stephen Tong seperti ini? Di dalam GRI ada banyak hal yang kita lakukan tidak dimengerti oleh anggota. Tetapi itulah yang merubah dunia. Kita tidak mengumumkan keuangan gereja. Banyak yang tidak puas kan? Saya tahu. Engkau berkah. Saya pindah gereja. Saya tidak mau di GRI. Karena GRI tidak transparan. GRI tidak mengumumkan persembahannya sudah berapa banyak. Saya tidak pernah mengizinkan kamu mengetahui keuangan gereja. Karena apa? Karena kalau engkau sudah tahu, engkau rasa gereja sudah cukup, engkau mulai menghina kedudukanmu sebagai Kristen yang seharusnya melunakkan persembahan kepada Tuhan. Apakah karena Stephen Tong tidak mau membongkar, tidak mau membuka transparan persembahan yang diterima, berarti Stephen Tong mau menggelapkan uang, mau egois, mau mencuri uang gereja, akhirnya menjadi pribadi miliknya? Tidak. Saya hari ini mengumumkan, tidak pernah ada Rp1 yang kau persembahkan saya pakai. Tidak pernah ada satu bagian uang yang saya atur kemauan sendiri. Saya punya gaji bukan ditentukan oleh saya, ditentukan oleh orang-orang menjadi tua-tua. Mereka tidak pernah membiarkan saya menentukan gaji saya sendiri. Semua pendeta, tidak ada orang yang berhak menentukan dia boleh ambil uang berapa banyak. Saya tidak pernah mengizinkan persembahan dihitung oleh keluarga saya. Waktu persembahan masuk ke dalam satu kamar, yang hitung itu tidak pernah nyonya saya. Tidak pernah anak saya. Tidak pernah putri saya. Tak pernah cucu saya. Karena dari hari pertama saya itu tetapkan Stephen Tong dan keluarganya tidak urus uang.
hanya urus hal-hal rohani. Hari ini khotbah apa? Hari apa ada speak? Speak harus pakai pengkhotbah siapa? Bukan saya membiarkan kamu yang tentukan. Saya minta tua-tua sama saya sama-sama berdoa. Sama-sama minta Tuhan pimpin. Kalau engkau memberi persembahan, saya tidak peduli. Memberikan persembahan berapa banyak, itu bukan urusan saya. Saya tidak ikut pakai. Saya tidak ikut hitung. Istri saya tidak boleh campur. Anak saya tidak boleh hitung. Itu urusan tua-tua. Tetapi setelah uang masuk ke gereja, bagaimana disalurkan untuk pekerjaan Tuhan, itu haknya hamba Tuhan. Saya mengatakan bantulah ini, kirim ke situ, tolonglah cabang yang mana. Saya berhak, tapi saya tidak ambil untuk sendiri. Bangun ASC tidak pakai uang gereja. Bangun dan beli barang untuk museum tidak pakai uang gereja. Yang menjadi bendahara tahu ini, yang menjadi tua-tua tahu ini, karena mereka melihat Stephen Tong tidak pernah ganggu uang gereja, tidak pernah ambil uang gereja, tapi akhirnya dia ambil uang dapat dari Tuhan, dia tidak pakai sendiri, semua dibikin museum, bikin ASJ, bangun musik, semua itu tidak mengkerokoti persembahan Anda semua. Itu sebab Tuhan memberkati pelayanan Stephen Tong. Tuhan mencukupi apa yang kita perlukan. Saya minta Tuhan gerakan Anda. Tuhan melakukan mujizat, mencukup semua. Kin pertama kali sisa untuk bantu kin kedua. Kin kedua sisa uang untuk kin ketiga. Kin ketiga sisa uang untuk kin keempat. Kin 1, kin 2, kin 3, kin 4, 4.000, 3.000, 2.000, 6.000, semua selesai. Uang masih ada sisa. Kita pekerjaan untuk KK regional, bekerja untuk Kapin, semua berkembang terus. Gereja begitu besar, gedung begitu besar, maintenance-nya sangat mahal. Bikin bersih, security, sapan, pajak, listrik, lampu, air. Dari uang mana untuk maintenance? Puji Tuhan, Tuhan memberikan kecukupan. Tuhan yang ajaib mencukupkan semua. Saudara-saudara, saudara tidak puas uang tidak ditransparan karena kita mau korupsi. Tidak ada uang dikorupsi di dalam gereja ini. Tidak ada uang diboros di dalam gereja ini. Waktu bangun gereja ini, yang desain tidak ambil uang. Yang desain bukan arsitek besar. Yang desain Stephen Tong. Saya kasih tahu, dari ini sampai bawah, sampai itu kebudayaan, sampai 25 susun. Kenapa bisa jadi? Karena yang desain tidak ambil uang 1 rupiah. Siapa? Stephen Tong. Saudara-saudara, mana ada insinyur, ada arsitek yang mau desain besarnya gereja seperti ini tidak pakai uang. Hanya 1 orang, Stephen Tong. Tapi akhirnya bisa jadi gedung ini karena Tuhan melihat hati manusia. Saudara-saudara, seluruh pekerjaan Tuhan hanya tunggu siapa yang sesuai isi hati Tuhan. Yang berpadu dengan isi hati Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan panggil Daud? Karena Tuhan berkata, aku akan memilih seorang sesuai dengan isi hati Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Banyak pendeta tidak ngerti. Banyak pendeta tidak tahu cara Tuhan. Mereka pakai uang sebanyaknya, akhirnya tidak jadi. Gedung gereja tidak jadi. Ini kali saya kasih satu rahasia.
Saya sudah desain gereja Tokyo supaya jadi gereja yang bisa dibangun untuk 450 orang. Akhirnya karena saya bukan arsitek di Jepang, mesti melalui arsitek di Jepang, minta izin sama Jepang. Saya serahkan. Setelah saya serahkan, arsitek Jepang mulai mengukur, menghitung dan mulai mendesain. Akhirnya dijadikan gereja, desainnya lain sama saya. Cuma bisa 240 orang. Kirim ke sini, saya minta koreksi boleh enggak? Saya koreksi bikin 320. Dia bilang mungkin boleh, mungkin tidak. Saya kirim kembali. You udah pernah tahu inilah. You udah tahu setiap gereja desainnya, susahnya, dan proses yang bagaimana rumitnya. Sudah kirim kembali, dia bikin kira-kira bisa 240 ditambah berapa lagi 300. Sesuai masukkan ke pemerintah Jepang. Lalu sesudah itu Eri tanya yang desain, yang koreksi saya, yang membantu Jepang. Engkau sudah bantu Stephen Tong koreksi, sudah itu. Saya tanya, engkau dapat uang berapa? Arsitek Jepang yang sangat kagum sama kita karena melihat gereja kita desainnya bagus. Saya tanya dia, you di Jepang menjadi ahli desain gereja. Coba tanya, sudah berapa tahun? 30 tahun menjadi arsitek membantu desain gereja. Pengalaman lama 30 tahun. Saya tanya, sudah berapa banyak gereja yang engkau desain? Sudah 30 lebih. Boleh dipakai, silakan. Saya tanya, gereja yang kau desain paling besar berapa? 300 orang. 300 orang. Lebih kecil dari Solo. Lebih kecil dari Jogja. Karena Solo 700. Jogja 900. Bandung 1280. Batam 1200. Samarinda 1300. Semua gereja yang saya desain besar-besar. Tidak ada yang 300. Lalu saya tanya lagi. Engkau desain berpuluh-puluh gereja. Engkau sudah desain 30 tahun. Setiap gereja berapa? Ada yang bayar 3 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang bayar 1 miliar. Saya tidak pernah dibayar. Gereja besar ini saya desain, tidak bayar. Saya bukan orang mau uang. Saya orang mau korban untuk Tuhan. Maka Tuhan berkati. Sekarang kembali kabar khotbah minggu lalu disambung di dalam khotbah hari ini. Mengapa Daud dipilih oleh Tuhan? Karena dia seorang yang sesuai dengan isi hati Tuhan. After the mind of God. After the heart of God. So he is a man, please God. That is the reason God chose him to be the new king, to replace Saul. Saul meninggalkan Tuhan, setan merasuk. Sekarang Tuhan bilang, saya tidak mau pakai Saul, saya mau pakai Daud. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Karena hidupnya sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Saya terus pikir berapa puluh tahun. Apa sih artinya? Daud hidup sesuai hati Tuhan. Daud mengikuti hati Tuhan. Saya pikir 30 tahun akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Bukan karena dia baik. Daud pernah membunuh Uriah. Daud pernah merampas nyonya Uriah yang sudah mati di peperangan. Daud ambil nyonya orang lain menjadi nyonya sendiri. Di dalam hal ini Tuhan tidak senang karena Daud hatinya kurang benar. Tuhan marah kepada dia, tapi Tuhan akhirnya mengampuni dia. Jadi Daud isi hati Tuhan dimengerti, dia jalan sesuai isi hati Tuhan di dalam dan hal apa? Dalam hal menikahi Batseba? Bukan.
dalam hal membunuh Uria? Bukan. Daud banyak kesalahan, banyak dosa, tapi Daud tetap dipilih. Kenapa? Karena dia mengerti kristologi yang berada di dalam hati Tuhan, merencanakan iman untuk seluruh dunia. God is planning. God is one who planned the faith for all Christians in the world from generation to generation until the end of the world. Dari zaman ke zaman sampai sesudahan alam semesta, orang Kristen harus percaya. Percaya kabar firman, percaya kabar Kristus. Tapi yang Daud mengerti tentang Kristus itu apa? Saya akan tafsirkan dengan lebih teliti dari minggu lalu, satu per satu. Pertama, Kristus bukan dicipta oleh Allah. Kristus dilahirkan oleh Allah. Kristus anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh Allah Bapa. Hal ini Abraham tidak tahu. Abraham cuma tahu Tuhan berkata, berikan anakmu yang tunggal sembahkan kepadaku. Tuhan tidak kasih tahu, Abraham, saya akan memberikan anakku yang tunggal, yang dilahirkan untuk mati bagimu. Tidak. Allah minta Abraham memberikan anak tunggal dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi tidak memberitahu Abraham Allah akan memberikan anak tunggal untuk korban bagi manusia. Sehingga Abraham tidak pernah tahu Yesus anak Allah yang tunggal. Abraham tidak turunkan iman ini kepada kita. Musa tidak turunkan iman ini kepada kita. Yosua tidak turunkan iman ini kepada kita. Yang menurunkan iman, kepercayaan tentang Yesus dilahirkan oleh Allah, satu-satu orang yang bikin pengaruh seluruh dunia adalah Daud. Mulai dari pasal 2 ayat ke-7 daripada Mazmur. Kaulah anakku. Mulai hari ini saya kasih tahu, aku melahirkan kamu dan kamu anakku yang tunggal. Sesudah itu baru ada istilah, aku percaya kepada Kristus, anak Allah yang dilahirkan secara tunggal, dan dia ada juru selamat yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui anak darah Maria. Kita semua mengetahui Christ is born as the only begotten Son. Kita semua mengetahui Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal yang dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Dari mana? Dari Daud. Jadi Daud adalah satu-satunya orang menurunkan iman Kristen lebih teliti daripada Abraham, lebih teliti dari Musa. Abraham menjadi bapa iman, tapi iman kepada Kristus dia tidak tahu. Musa menjadi bapa Taurat, tapi di dalam Taurat tidak tahu Yesus dilahirkan. Maka Abraham di dalam memberi iman kepada kita tidak jelas. Musa memberikan iman tentang Yesus dilahir tidak pernah. Yosua, nabi-nabi lain, tidak ada satu orang lebih jelas daripada Daud mengenai kristologi Yesus dilahirkan. Apa artinya I beget you today, you are my son. Kaulah anakku, aku melahirkan engkau hari ini. Kalimat itu berarti Yesus satu-satunya yang dilahirkan. Loh, kalau satu-satunya dilahirkan, yang lain tidak dilahirkan. Tidak ada. Tidak ada satu yang dilahirkan kecuali Yesus. Yang lain dicipta. Abraham dicipta, Adam dicipta, Hawa dicipta, Yosua dicipta, Musa dicipta. Semua dicipta. Tidak ada satu yang lahirkan kecuali Yesus Kristus.
The only begotten Son. Anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang dilahirkan. Yesus kalau dilahirkan, Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan manusia lain. Yesus berbeda dengan semua orang yang dicipta oleh Tuhan. Yesus adalah satu-satu yang dilahirkan. Unik tidak? Keunikan Yesus boleh diterima dari siapa? Tidak pernah kita terima dari Abraham. Abraham tidak ngerti. Tidak pernah kita terima Musa. Musa tidak tahu. Semua orang paling penting dalam sejarah Alkitab, tidak ada satu orang mengetahui Yesus dilahirkan secara peranakan Allah, setelah satu-satunya yang dilahirkan sebagai yang tunggal, anak Allah yang tunggal. Saudara-saudara, lalu selain Daud mengerti ini, siapa lagi yang mengerti? Di dalam sejarah ada orang namanya Yohanes yang mengerti. Ada orang lain yang namanya adalah Lao Tse yang ngerti. Saya membandingkan dua orang ini. Lao Tse in China, Yohanes in Bible. Lao Tse sama Yohanes duluan mana? Duluan Lao Tse. Lao Tse dilahirkan kira-kira 530 tahun sebelum Yesus Kristus. Yohanes dilahirkan kira-kira 20 tahun setelah Yesus Kristus. 1530, 120 setelah Yesus. Mereka abad ke-6 sebelum Kristus dan abad pertama sesudah Kristus. Mereka semua lebih belakangan. Lebih belakangan dari Daud. Berapa lama? Daud 1000 lebih tahun yang lalu. Lao Tse 500 tahun yang lalu. Yohanes 20 tahun sesudah Kristus. Jadi 1000 tahun sebelum Kristus, 500 tahun sebelum Kristus, 20 tahun setelah Kristus. 3 orang ini. Pertama, Daud. Kedua, Lao Tse. Ketiga, Yohanes. Beda begitu lama. Yang paling dulu siapa? Yang paling dulu Daud. Daud penting sekali. Daud is far, far earlier than the birth of Lao Tse. Daud is far, far earlier than the birth of John the Apostle. Yohanes 1011, 1000 tahun lalu, 1000 tahun kemudian baru mengetahui Yesus dilahirkan. 1000 lebih sebelum adanya Yohanes sudah tahu-tahu. Daud bapaknya di antara setiap orang pernah lahir di dunia yang mengetahui Yesus dilahirkan. Di mana? Mazmur 2 ayat ke-7. You are my son, today I beget you. Aku melahirkan engkau. Pada hari ini engkau menjadi anakku. Wah, saya kalau tidak banding, saya kira semua agama sama. Saya kalau tidak meneliti, saya kira kitab suci tidak unik. Tapi setelah menyelidiki semua, saya mengetahui tidak ada yang lebih hebat dari kitab suci. Tidak ada yang lebih jelas dari Daud mengenai siapa Yesus. Yesus adalah Kristus yang dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Yesus adalah Kristus yang dimengerti kelahiran Bapa 100 tahun sebelum Yohanes, 500 tahun sebelum Lao Tse. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hanya kitab suci menyatakan kepada kita iman Kristen begitu hebat. Karena Yesus dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Maka Origen mengatakan He was born
in eternity. He was born before the creation of the world. Yesus dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Dia adalah anak Allah di dalam kekekalan. Today I give birth to you. You are my son. Kristologi yang begitu jelas. Kristologi yang begitu dini. Kristus yang begitu lebih dahulu daripada semua. Hanya dimengerti oleh Daud. Saya percaya Daud ada teolog tentang kristologi yang terbesar, tertuntas, terakurat, mengerti siapa Kristus sebelum siapapun. Saudara-saudara, masih Lao Tse mengatakan dia dilahirkan. Saya tanya, bagaimana mengerti Lao Tse mengatakan Yesus dilahirkan? Yesus dilahirkan bagi Lao Tse karena dia firman. Firman itu pernah terjadi, dilahirkan. Kapan? Sebelum langit bumi diciptakan. Nah, inilah keindahan Lao Tse. Di dalam bahasa Tionghoanya, "有物混成，先天地生." Sebelum langit, sebelum bumi diadakan, dia sudah dilahirkan. Xian Tian Di Er Seng. Maka Lao Tse orang hebat sekali. Lao Tse salah satu pemikir yang paling dalam di dalam sepanjang sejarah. Dia dilahirkan 530 tahun sebelum Kristus. Dia lebih dulu daripada Konghucu, lebih dulu daripada Mencius, lebih dulu daripada semua Socrates dan sebagainya. Lao Tse mengerti firman dilahirkan. Lao Tse mengetahui firman dilahirkan sebelum dunia dicipta. Lao Tse mempunyai kesadaran mengenai firman dilahirkan. Begitu tepat, begitu dini, begitu akurat, melampaui siapapun yang pernah hidup di dalam dunia. Tetapi sebelum Lao Tse memikirkan hal itu, 500 sebelum Lao Tse, Daud sudah bicara. Yesus dilahirkan. Yesus adalah kelahiran sama satu-satunya yang tanpa dicipta. Jangan menghina Kristen. Jangan sembarangan ikut gereja. Jangan dengar khotbah kira semua sama. Kamu kira semua gereja sama. Tidak. Kamu kira semua pendeta sama. Tidak. Kamu kira boleh sembarang pilih. Tidak. Engkau harus meneliti dan akhirnya mengetahui hanya kristologi di dalam reform. Membicara kabar kita. Daud menjadi bapak kristologi yang paling penting. Engkau harus bersyukur engkau ada di gereja ini. Syukur kabar Tuhan. Sebelum saya mati, saya mengungkapkan rahasia-rahasia kristologi. Demikian akurat, demikian intim kepada anggota gereja reform di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita orang yang tidak menjadikan take it for granted dan mengabaikan anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Selain itu, tahu menelusuri kristologi. Dan dia menemukan Yesus dijual 30 perak. Heran ya. Tak ada orang tahu Yesus dijual. Dan tak ada guru dijual oleh murid sepanjang sejarah. Tapi Daud tahu. Daud begitu akurat. Daud bicara Yesus akan dijual 30 keping perak. Berapa lama sebelum Yesus dijual? 1000 tahun. Yudas jual Yesus. 1000 tahun sebelumnya Daud sudah tahu Yesus akan dijual 30 keping perak. Tak ada orang akurat seperti Daud. Tak ada orang mempunyai penilaian setepat seperti Daud. Dia dijual 30 keping perak. Daud mengata lagi, dia akan dihukum di tengah-tengah dua perampok. Kanan
perampok. Kiri perampok, yang di tengah Yesus Kristus. Siapa yang pernah memberikan nubuat seperti ini? Tidak ada. Tidak mungkin. Tidak pernah ada satu orang mempunyai pengertian seperti Daud. Christ was hung in between two robbers. Christ was condemned in between two evil men. Orang jahat dihukum, yang di tengah itu Yesus. Heran ya, kok dia tahu ya? Engkau tahu tidak 1000 tahun kemudian ada orang siapa namanya akan dihukum, dijual berapa? Tidak mungkin kita tahu. Tapi Daud sangat heran. Daud seperti sudah membaca semua wahyu Tuhan. Daud seperti sudah dikasih tahu detail mengenai kristologi. Allah begitu mencintai Daud. Allah memberikan dukungan, memberikan pengwahyuan, memberikan ilham, memberikan revelation, sehingga Daud catat satu persatu. 1000 tahun kemudian terjadi persis seperti apa yang dia katakan. Bukan saja demikian, Daud mengatakan lagi, Yesus tidak ada satu tulang yang boleh dipatahkan. Kalimat ini apa artinya? Mana ada orang di tulangnya dipatah? Ada. Siapa? Perampok. Waktu mereka jam 3, hari kedua perampok dipaku. Dia datang sampai jam 5, mereka masih atas. Ditusuk, masih hidup. Perampok di kanan, hidup. Perampok di kiri, hidup. Kenapa sudah dipaku 5 jam masih hidup? Karena perampok itu kuat sekali. Orang yang tidak kuat tak mungkin jadi perampok. Mungkin tak. Orang kalau lemah jadi perampok, dipukul langsung mati. Tapi kalau perampok kuat, dilawan tetap bisa hidup. Itu sebab dipaku 5 jam belum mati. Ngalir darah, tetes-tetes. Jam 9 dipaku. Jam 3, 2 belum mati. Mereka mengatakan, dah bisa ini. Ini hari Sabat. Sore ini matahari terbenam, hari Sabat mulai. Hari Sabat tidak boleh ada orang yang dipaku disalib mati hidup. Itu sebab sebelum jam 6 harus dipotong kakinya. Supaya dia akan curahkan darah habis, lalu dia tidak bisa hidup, supaya mati. Maka mereka mengambil kapak, datang kepada salib pertama, piang, piang, 2 kakinya dipotong, lepas, lalu paha di atas, curahkan darah seperti air terjun, seluruh badan darahnya turun daripada luka itu, sesuai turun, mereka mati. Perampok pertama mati karena patah tulang. Perampok kedua mati karena patah tulang. Setelah tulangnya patah, kakinya dibuang, badannya diturun, dikuburkan. Saudara-saudara, dua mati. Tapi pada waktu datang kepada Yesus, mau patahkan kaki Yesus, dia bilang, ini tidak usah, karena dia sudah mati. Ditusuk rusuknya, keluar darah, campur air. Darahnya gumpal satu persatu. Apa artinya? Tidak ada orang ngerti. Tunggu 1940 tahun. Baru dijelaskan di London, seorang dokter mengatakan, jikalau orang lukanya keluar darah, campur air gumpalan, darahnya satu gumpal, itu berarti jantung dia sudah hancur. Sudah meledak. Dia sudah mati karena jantungnya pecah. Yesus terlalu sedih. Yesus menanggung dosa kita. Yesus sedih sampai jantungnya ledak. Sehingga dia darah tidak campur dengan air, turun, pisah. Setelah mereka lihat ini, mereka tahu Yesus sudah mati. Maka mereka mengatakan, jangan diganggu lagi. Tidak usah dipatahkan tulangnya lagi.
Mereka pergi. Badan Yesus utuh. Badan kedua perampok dipatah kakinya. Barulah orang lihat. 1000 tahun yang lalu Daud sudah tulis. Yesus tidak diizinkan ada satu tulang yang patah. Sehingga prajurit Romawi mau mematahkan kakinya. Mereka tidak pernah baca kitab suci. Mereka tidak berani mematahkan. Karena dia sudah mati. Maka firman Tuhan terlaksana dengan kalimat. Tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Biar Yesus jenazahnya sempurna. Tidak ada cacat. Tidak ada putus. Daripada satu tulang pun. Saya bersyukur kabar Tuhan. Waktu saya meneliti Alkitab. Saya mempelajari seluruh kitab suci. Saya mengetahui tidak ada satu kalimat yang dinubuatkan oleh Daud tidak terjadi 1000 tahun kemudian. Semua yang dinubuat oleh Daud setelah 1000 tahun terlaksana satu kalimat demi satu kalimat. Secara sempurna kepada Yesus Kristus. Saya percaya Yesus dinubuatkan oleh Daud. Dan Daud adalah teolog yang terbesar mengenai kristologi. No one is greater than David. Tidak ada orang lebih besar dari Daud yang mengenal Kristus. Telitinya sempurna mengenal Kristus, segala sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Puji Tuhan, hari ini saya selesai berkhotbah mengenai Daud. Terakhir, Daud mengatakan dia sudah mati, bangkit, dan dia naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini nubuat terakhir mengenai kristologi. Siapa yang tahu? Tidak ada orang tahu, hanya Daud tahu. Daud yang mengatakan Yesus akan bangkit pula. Yesus akan naik ke surga. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Abraham tidak tahu, Musa tidak tahu, Yosua tidak tahu, semua hakim-hakim tidak tahu, semua nabi-nabi tidak tahu. Hanya satu yang tahu, Daud. Saya kagum kepada pengertian iman Daud yang begitu teliti, yang begitu akurat, yang begitu jitu, sehingga semua terlaksana di dalam diri Yesus 1000 tahun kemudian. Mari kita betul-betul mengaji iman kita. Kita betul konsentrasi kepada apa yang kita percaya. Yesus yang dilahirkan Tuhan. Yesus yang dinaungi oleh Roh Kudus. Yesus yang dilahirkan melalui anak darah Maria. Yesus yang dijual 30 kepik perak. Yesus yang dipaku di antara dua perampok. Yesus yang berteriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Yesus yang tulangnya tidak dipatahkan satupun. Yesus yang akhirnya turun ke neraka dan tidak dibuang di sana, dan dia tidak rusak, dia bangkit pula, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa. Semua yang orang Kristen percaya di dalam iman rasuli, semua terlaksana sesuai dengan nubuat Daud 1000 tahun sebelumnya. Inilah keajaiban kristologi. Mari kita bersembah sujud kepada Kristus. Mari kita mencintai Dia sampai selama-lamanya. Karena Yesus adalah anak Allah yang bukan dicipta, tapi dilahirkan oleh Allah Bapa. Mari kita semua tunduk kepala. Kita kembali bersembah sujud kepada Dia. Saya minta Ivan Kristiono sekali lagi naik ke atas, memimpin kita di dalam doa berterima kasih untuk Daud yang menurunkan kristologi yang begitu penting kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar ketika Tuhan menganugerahkan kepada kami sebuah posisi, kesempatan, jabatan, biar kami tidak terlena dan menganggap itu sebagai sebuah pencapaian, tetapi itu adalah sebuah kesempatan, bahkan ujian untuk membuktikan apakah kami sungguh-sungguh berlutut dan berserah kepada Tuhan. Tolong kami bertanggung jawab, dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan Daud yang telah memahami Engkau lebih dari apapun. Tolong kami juga melihat bahwa pemahaman akan Kristus, pengenalan akan Kristus jauh lebih berharga dari jabatan, dari uang, dari apapun. Seperti Daud yang memiliki segalanya tetapi terus melihat kepada Kristus. Biarlah kami juga boleh melihat dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.